terima kasih. Kamu semuanya baik-baik saja. Pak Guru juga baik-baik saja sehingga proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita sebagai umat beragama, marilah kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa yang dipimpin oleh salah seorang kelas 6. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan nama dan Amin. Ya Bapa, sekarang kami mau mengikuti pelajaran. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat mengikuti pelajaran dengan tenang dan damai, dan kami dapat mengerjakan soal yang diberikan dengan baik. Nama-Mu kami puji, kini sekarang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa Dan nama dan Amin. Terima kasih, silakan duduk. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran juga, Pak Guru akan mengecek kehadiran kita dalam mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo, Ada Pak. Rena, Ada Pak. Iren, Ada Pak. Toso, Ada Pak. Pignatelli. Ada Pak. Baik, anak-anakku sekalian, demi memupuk rasa persatuan dan rasa persaudaraan lama holok, maka kita akan menyanyikan sebuah lagu daerah Flores Timur. Dipersilakan berdiri. 1, 2, 3. Flores Timur, Solo Ragunan, sampai titik tanah lembata. Flores Timur, Solo Ragunan, sampai titik tanah lembata. Ite atas lama ulu tena. Ite atas lama ulu tena. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih salah. Anak-anak, Pak Guru ingin bertanya, siapa masih ingat materi pembelajaran kita minggu kemarin? Coba kamu menjawab. Materi kita minggu lalu tentang teknik dasar permainan bola voli. Bagus, tepuk tangan untuk ini. Jadi baik, materi pembelajaran kita minggu kemarin yaitu tentang teknik dasar permainan bola voli. Di dalam teknik dasar permainan bola voli, materi yang kita pelajari itu adalah apa saja? 1, kau. Teknik dasar yang pertama adalah servis. Teknik dasar yang pertama adalah servis. Yang kedua, Teknik dasar yang kedua adalah passing. teknik dasar yang kedua adalah passing. Yang ketiga, Teknik dasar yang ketiga adalah blok. teknik dasar yang ketiga adalah blok. Dan yang terakhir, Teknik dasar yang keempat adalah smash. teknik dasar yang keempat adalah smash. Baik, kita tepuk tangan karena anak-anakku sekalian, kita pada pagi hari ini kita mulai dengan materi pembelajaran yang baru, yaitu materi tentang senam lantai roll ke depan. Sebelum Pak Guru melanjutkan proses pembelajaran materi tentang senam lantai roll ke depan, Pak Guru ingin memberitahukan kepada kamu sebagai satu dorongan supaya dalam proses pembelajaran materi senam lantai roll ke depan ini kita dapat mengikutinya dengan baik dan lancar. Anak-anakku sekalian, ketika saya masih duduk di bangku SGO Negeri Kupang, saya punya guru olahraga satu, guru olahraga senam, dia orang Jawa. Dia bercerita begini, pada suatu saat dia mengendarai sepeda motor dalam keadaan kecepatan tinggi. Tiba-tiba motornya itu remnya bolong, lalu daerahnya menurun. Dia lalu bagaimana?
berupaya untuk menyelamatkan diri, dia melepaskan motor, lalu dia lompat dari motor dan berguling-guling sampai 4-5 kali. Akhirnya dia dapat menyelamatkan diri dan tidak mengalami cedera sedikit pun. Ini saya perlu ceritakan kepada kamu semua ini agar menjadi satu dorongan untuk mengikuti pembelajaran materi kita pada pagi ini tentang role ke depan. Dalam keadaan tidak sadar, kita bisa menyelamatkan diri kita. Oke anak-anak sekalian, Pak Guru ingin bertanya, di antara kamu semua ini, siapa pernah pergi ke pantai? Kamu pernah lihat ombak? Pernah. Apa yang kamu lihat tentang ombak itu? Coba siapa bisa menjawab? Enos bisa menjawab? Dia berguling-guling dari tengah laut hingga pecah di pantai. Yang kamu lihat ombak itu, Enos menjawab, dia berguling-guling dari tengah laut hingga pecahnya di pantai. Terima kasih, tepuk tangan untuk saya. Jadi, anak-anakku sekalian, ketika kita berbicara tentang ombak seperti yang dilihat oleh Enos tadi itu, bahwa dia berguling-guling dari tengah laut hingga dia pecah ke pantai. Pada hari ini kita belajar tentang guling-guling yang sekarang ini biasa disebut dengan nama roll ke depan. Anak-anakku sekalian, proses pembelajaran kita pada pagi hari ini ada mempunyai tujuan dan ingin kita capai. Tujuan yang paling pertama adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab dan percaya diri yang kuat. Yang kedua adalah setelah kita belajar, kita dapat menjelaskan secara singkat sejarah daripada senam lantai. Tujuan yang ketiga adalah menjelaskan manfaat senam lantai. Tujuan yang berikut adalah kamu dapat menganalisis gerakan roll ke depan. Nanti sebentar Pak Guru akan menampilkan gambar di layar, baru kamu menganalisis bagaimana roll ke depan itu. Dan tujuan yang terakhir adalah kita dapat mempraktekkan gerakan roll ke depan dengan baik dan benar. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan roll ke depan, kita harus percaya diri. Kita harus rasa percaya diri yang kuat agar dalam pelaksanaan roll ke depan kita tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Anak-anakku sekalian, siapa bisa membaca materi yang ada di papan tentang sejarah singkat olahraga senam? Kamu bisa membaca? Olahraga senam berasal dari bahasa Yunani yang berarti gimnastik. Senam lantai biasa disebut juga senam ketangkasan. Alat yang wajib digunakan dalam senam lantai adalah matras. Induk organisasi senam tingkat dunia adalah FIG atau Federasi Internasional Gimnastik. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1961 oleh tokoh-tokoh olahraga di Indonesia memperkenalkan olahraga ini di negaranya dan memberikan nama induk organisasinya dengan nama Persami atau Persatuan Senam Seluruh Indonesia. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk anak-anakku sekalian. Senam itu dia berasal dari bahasa Yunani yang artinya gimnastik. Olahraga senam itu biasa juga disebut dengan nama
senam ketangkasan. Biasa juga disebut dengan nama apa? Senam ketangkasan. Olahraga senam lantai ini, alat yang wajib digunakan adalah matras. Kemudian nama daripada induk organisasi tingkat dunia tentang olahraga senam ini adalah Federation International Gymnastics atau disingkat menjadi FIG. FIG. Lalu pada tanggal 14 Juli tahun 1961 oleh tokoh-tokoh olahraga di Indonesia, mereka memperkenalkan olahraga senam ini di negaranya. Kemudian diberi nama induk organisasi nasionalnya dengan nama Persami atau Persatuan Senam Seluruh Indonesia. Jadi anak-anakku sekalian, olahraga senam ini ada dua manfaat utama. Yang pertama, manfaat fisik. Manfaat fisik itu artinya untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Karena dengan kemampuan gerak kita dapat melatih kekuatan otot, kelenturan, koordinasi, dan keseimbangan. Manfaat kedua, yang pertama itu tentang fisik, maka manfaat yang kedua itu adalah tentang mental. Untuk mengasah kemampuan mental, terutama aspek keberanian dan percaya diri. Karena olahraga ini sangat berat, maka dia sangat membutuhkan keberanian dan percaya diri yang kuat. Lalu sekarang anak-anak bisa menganalisis gambar yang Pak Guru terapkan di papan tentang gerakan roll ke depan. Gerakan roll ke depan itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama itu sikap awal. Yang kedua, gerakan inti. Dan yang ketiga, sikap akhir. Baik anak-anak, menyangkut tentang sikap awal tadi itu, kita duduk jongkok di matras, kita menumpukan kedua telapak tangan di matras di samping badan. Itu sikap awalnya. Pada gerakan inti, kita menempelkan tengkuk kita ke matras, lalu ayunan kaki kita ke depan sesuai dengan keperluannya. Lalu sikap akhirnya kita kembali duduk jongkok, kemudian berdiri tangan ke depan, lalu turunkan tangan ke samping badan. Baik anak-anakku sekalian, Pak Guru akan membagikan RKPD untuk kamu mengerjakan soal menyangkut tentang materi yang Pak Guru ajarkan tadi. Lalu setelah kerja, saya berikan kesempatan untuk masing-masing kelompok ini datang mempresentasikan hasil diskusi kelompok untuk sama-sama kita ketahui. Kelompok 2, ini kelompok 1. Sekarang Pak Guru memberikan kesempatan kamu kerja, lalu kalau sudah selesai kita akan mempresentasikan hasil kerja di depan. Sekarang kelompok bekerja sama-sama ya. Anak-anak sudah habis? Sudah. Kalau sudah semua, maka sekarang kita presentasikan hasil kerja kelompok kita. Saya berikan kesempatan pertama untuk kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Nomor 1. Sebutkan manfaat senam lantai dan kejelasan. Jawab. 1. Manfaat fisik. 2. Manfaat mental. Nomor 2. Menganalisis gerakan roll ke depan dengan melihat gambar. Jawab. 1. Sikap awal. Badan
jongkok di matras, kedua tangan menumpuk pada matras di depan badan. 2. Gerakan inti. Tempelkan tengkuk pada matras, kemudian lakukan guling ke depan dengan ayunan kaki sepertinya. Nomor 3. Gerakan akhir. Kembali sikap jongkok, kemudian berdiri tegak, kedua tangan ke depan, lalu turunkan tangan ke samping badan. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kamu. Coba laporkan hasil diskusi kelompok kamu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan seperti ini. Nomor 1. Sebutkan manfaat. Baca keluar lagi, teman-teman yang lain tidak dengar. Nomor 1. Sebutkan manfaat senam lantai dan penjelasan. 1. Manfaat fisik. Manfaat fisik aktif itu mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Dengan kemampuan gerak dapat melatih daya tahan otot, kekuatan koordinasi dan keseimbangan. 2. Manfaat mental. Manfaat mental artinya akan mengasah kemampuan mental terutama aspek keberanian dan percaya diri karena olahraga ini membutuhkan keberanian dan percaya diri yang tinggi. Nomor 2. Menganalisis gerakan roll ke depan dengan melihat gambar. 1. Sikap awal. Badan jongkok di matras, kedua tangan menumpuk pada matras di depan badan. 2. Gerakan inti. Tempelkan tengkuk pada matras, kemudian lakukan guling ke depan dengan ayunan kaki sepenuhnya. 3. Gerakan akhir. Kembali sikap jongkok, kemudian berdiri tegak, kedua tangan ke depan, lalu turunkan tangan ke samping badan. Sekian dan terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3 yang hasil kerjanya banyak. Anak-anakku sekalian, saya melihat kelompok 3 menjawab dengan sempurna sesuai dengan pertanyaan. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk kepada tujuan yang berikut tentang praktek senam lantai roll ke depan. Karena itu kita semua dipersilakan untuk ke tempat praktek. Tegak. Sebelum kita praktekkan, kita terdahulu melakukan gerakan pemanasan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tangan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan. Ini lihat. Tempel di dada. Kemudian turun dari berjalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki jangan injak lantai ya. Kaki jangan injak lantai. Buang itu kaki jangan. Kaki jangan kena lantai. Cepat gerakannya. Proses awal untuk melakukan roll ke depan, ini lihat. Sikap awal, gerakan inti, lalu sikap akhir. Ini lihat. Pertama duduk jongkok di matras. Tempelkan kedua telapak tangan di samping.
Lalu, tempelkan tengku ke matras, dorongan kaki ke belakang sesuai kebutuhan. Lihat contoh yang Pak Guru buat, gerakannya begini. Lihat. Tidak usah tunggu. Baik anak-anak, kita sudah melakukan gerakan roll ke depan. Sekarang Pak Guru mengambil nilai per anak ya. Ketika saya panggil, langsung maju dan berdiri di atas batas. Langsung jawab ya. Yang pertama, ayo berdiri di atas. Ya, gerakan. Bagus. Baik. Jadi anak-anakku sekalian, Pak Guru sudah mengambil nilai tentang materi roll ke depan. Jadi intinya bahwa ketika kita melakukan gerakan roll ke depan, yang pertama sekali itu kita harus rasa percaya diri bahwa saya bisa lakukan. Kemudian supaya kita dapat melakukan dengan sukses atau kita dapat melakukannya, maka langkah-langkah yang Pak Guru jelaskan tadi itu harus kita ikuti. Kalau tidak, berarti hasilnya kita tidak akan capai. Anak-anak sekalian, jadi bagaimana posisi tangan, bagaimana ayunan kaki, bagaimana tempatkan tengkuk dan segala macam itu sudah stop. Karena itu sebelum kita menutup pertemuan kita, mari kita lakukan calling down. Semua berdiri untuk kita melakukan calling down. Pak Guru buat, kami masukin ya. Anak-anakku sekalian, materi pembelajaran kita pada hari ini akan selesai. Tetapi sebelum kita menutup pembelajaran kita, saya mengundang salah satu orang untuk menutup acara pembelajaran kita ini dengan doa. Kesempatan saya berikan. Oke, terima kasih kembali. Setelah proses pembelajaran kita selesai, kita kembali masuk ke dalam ruangan kelas. Seluruhnya, siap gerak. Istirahat di tempat. Siap gerak. Bubar.